Hari itu saya terbangun pagi karena masuk sekolah hari Senin. Sampai sekolah saya langsung masuk kelas dan gabung sama geng. Saya orangnya gak terlalu mencolok, terkesan biasa saja. Saya ketika itu gak ada sama sekali dekat sama perempuan. Tapi ada satu wanita yang saya taksir. Namanya Anita. Dia cantik dan tubuhnya itu bohai bro. Singkatnya, ketika itu pelajaran IPA yang harus ke laboratorium di pojok sekolah. Ketika dibuka ruangan itu, saya lihat cewek rambut panjang di atas lemari, tempat penyimpanan barang. Pertama lihat, saya agak kaget karena kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan lidah yang menjulur ke bawah. Sepertinya cuma saya doang yang lihat. Sambil agak melamun, teman baik saya negur namanya Caca. "Woi, San, kenapa lu lihat ke atas lemari aja? Lihat apa sih?" "Kagak ada apa-apa kok, Cak. Cuma agak ngantuk doang," jawabku. "Ya udah, ayo masuk," kata Caca sambil narik tangan saya. Caca ini teman baik saya, orangnya cantik, kulitnya putih, badannya jangan ditanya. Cuma saya nganggap dia teman baik karena memang dari TK kita sudah temenan. Ketika masuk harus lewatin lorong yang atasnya tuh Mbak Kunti. Air liurnya menetes mengenai teman-teman saya. Tapi anehnya masa air tidak dirasa oleh mereka. Saya letakkan buku di atas kepala supaya tidak terkena air liurnya. Sudah masuk ruangan, suasana ruangan makin gak enak. Karena memang ini ruangan sudah lama tidak terpakai. Dan baru kali ini dipakai di lab. Mata saya gak tertuju ke guru, tapi ke Mbak Kunti yang tadi. Saya diam dan pusatkan pikiran seketika itu juga muncul si putih di samping saya. Dia melihat ke arah Mbak Kunti. Dengan suara yang keras, tuh Mbak Kunti menghilang. Seketika saya terheran-heran. Lalu saya ditipu kapur oleh guru saya. "Sandi, kamu lihat apa?" "Saya itu di depan sini, bukan di atas lemari." "Ya Pak, maaf," jawab saya. Ketika itu si putih tiduran di samping saya. Bisa dibayangin, ada macan yang gak bisa dilihat oleh orang lain ada di samping saya. Saya usap-usap bulunya, halus banget. Kebetulan saya duduk paling belakang, jadi gak dibilang gila. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, bilang gak semua jin itu jahat, ada juga yang baik. Dan macam-macam bentuknya. Suatu ketika di jam olahraga, yang di saat itu masih SMP, ketika itu yang di geng saya berlima, yaitu Ivan, Kevin, Boni, Marwan, dan saya, yang namanya ngintip cewek itu bukan hal tabu. Selesai olahraga, saya dan geng saya merencanakan ngintip si geng Anita, yaitu Sinta, Hani, dan Lani. Kita semua masuk ke WC pojok membawa tangga yang memang khusus cewek. Sebelum mereka masuk, gak lama terdengar suara cewek-cewek masuk WC. Satu persatu sudah mengintip, tinggal saya tersisa. Ivan mengisyaratkan untuk saya naik. Ketika naik dan melewati tembok pembatas, tiba-tiba Ane kaget. "Ah, setan!" Depan Ane persis itu ada muka Mbak Kunti yang kemarin ada di lab. Bersamaan gua teriak, cewek-cewek teriak, "Ah, Sandi ngintip!" "Bego lu San, tolol lu, ngapain lu teriak bego?" kata Ivan. "Aduh San, lu kenapa panjang nih urusan," kata Boni nambahin. "Bego, tadi gua lihat setan tadi, sumpah sorry. Tuh nanti mereka bakalan lapor ngepet," kata Marwan. Kita semua saling pandang dengan muka yang bisa agan bayangin. "Ah, ngintip, si Sandi ngintip, keluar lu, gua laporin lu," kata geng Anita. Singkatnya, kita pada masuk ruang BP dan dikasih peringatan. Dah sejak itu gue jerah buat ngintip cewek. Pas balik sekolah gue disamperin si Caca. "Ngapain sih lu San? Pakai ngintip segala. Kalau mau lihat yuk ke rumah gue." Caca narik tangan gue. Siang itu begitu panas, tapi tak sepanas pikiran saya. Rumah Caca tak begitu jauh dari sekolah, jadi kita berdua jalan kaki. Sepanjang jalan pikiran saya melayang-layang. Apa yang bakal dilakuin Caca pada saya? Yang ketika itu memang kita saling diam di perjalanan.
Sampai depan rumah Caca, saya lihat ada ular kepala manusia berkeliling di pekarangan. Gak serem sih, cuma takut dikit, berhubung badan ularnya agak besar. Depan pintu, saya bertanya, yang lain kemana, Ca? Kok dikunci? Iya, mama sama papa lagi keluar kota, kondangan. Kakak gue jam segini mah belum pulang. Ayo masuk. Sekarang saya mau tanya sama Sandi nih, kenapa sampai ngintip gengnya Anita? Nafsu, kata Caca. Gak kok, Ca, gue cuma ikut-ikutan aja tadi. Sambil gue nunduk. Terus kenapa lu mau? Terus kenapa lu bisa ketahuan? Kata Caca. Akhirnya saya cerita panjang lebar sama si Caca. Kalau saya bisa lihat sesuatu. Sampai si Mbak Kunti di lab. Nah kayak gitu, Ca. Gue kaget lihat si Mbak Kunti itu depan gue pas gue ngintip. Makanya gue teriak. Kata Caca menganggukkan kepalanya. Terus sekarang masih bisa lihat? Kata Caca. Ya masih, Ca. Memang kenapa? Terus di dalam rumah ini ada apa? Coba kalau lu memang bisa lihat, gue mau tahu, kata Caca. Saya melihat sekeliling, memang sih rumah Caca besar. Rumah orang kaya sih. Banyak patung dan hiasan aneh menurut saya. Mata saya tertuju pada satu pintu yang ada di bawah tangga. Sepertinya ada sesuatu yang saya nggak bisa lihat. Lalu saya tanya pada Caca, Ca, itu di bawah tangga ada sesuatu, tapi gue nggak bisa lihat. Tapi di pekarangan rumah ada ular kepala manusia. Nah, betul yang di pekarangan. Di dalam sini masa nggak ada, kata Caca. Itu di bawah tangga ada pintu. Gue cuma dapat feel-nya doang, tapi nggak bisa lihat. Emang lu bisa lihat? Jawabku. Sebenarnya gue bisa lihat Mbak Kunti yang di lab itu dari kelas 1. Sekarang gue kelas 2. Makanya gue suruh lu masuk. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba Kuntinya hilang pas ada suara macan gitu. Lu tahu macan itu dari mana? Gak tahu sih. Sengaja gue sembunyiin si Mbak Putih. Itu peliharaan bokap gue, nunjuk pintu bawah tangga. Kata bokap gue, kekuatan jin di dalam itu kuat, jadi gak sembarangan orang bisa lihat. Jadi kekuatan mata lu belum sebanding dengannya, kata Caca. Oh gitu, baru tahu gua, kata gua sambil mengangguk. Kemudian Caca narik tangan saya ke sebuah kamar. Kamar itu jelas punya Caca, karena banyak foto dia. Pintu kamar ditutup. Nih kalau mau lihat jangan gerak satu sentak pun. Buka baju, kata Caca. Gak tahu kenapa mulut gua sedikit terbuka. Putih, mulus, berisi. Inilah Caca, temen gue dari TK yang gue lihat buka baju depan gue dengan 2 gunung yang masih memakai BH. Besar juga nih pikir gue. Oh iler tuh keluar. Iya Ca, abisnya body lu mantep sih, kata gue. Apa itu? Apa ya? Bentar gue pakai baju dulu, kata Caca.